warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys? Kabarnya baik-baik semua di hari ini ya. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di Sukses 40 bareng saya Denny Agung Riazi. Kita bahas materi yang menarik di hari ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Kalau misalkan kamu merasa ini perlu, silakan kamu share dengan teman-teman kamu. Dan terima kasih saya ucapkan buat kamu semua. A few moments later. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil. Kita ketemu lagi guys. Allahumma inni as'aluka imanan nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan ini materi yang sangat menarik menurut saya dan kita sharingkan untuk kamu semua di saat sekarang ya. Damn! Baik, dan kita lihat banyak orang yang merasakan bahwa ada yang namanya kekurangan dalam hal pendapatannya. Ada beberapa pengertian yang memang disebutkan kayak nasakom katanya. Nasakom nasib 1, jadi tanggal 10, tanggal 5 sudah habis karena gajinya tidak mencukupi. Nasib 2 juta, 3 juta, 4 juta, bahkan hampir 8 juta setengah yang pernah saya alami itu akan merasakan tetap kekurangan karena dasarnya kita tidak mengetahui juga, tidak mengerti bahkan apa sih perbedaan kebutuhan dan keinginan guys. Baik, itu adalah hal yang mengakibatkan setiap orang merasakan kekurangan karena tidak tahu perbedaan antara kebutuhan dan keinginan guys. Oke. Baik, tadi sudah saya sebutkan kondisinya kita selalu aja kekurangan dalam berapapun nominal yang kita dapatkan karena cenderung mengikuti keinginan guys dibanding sama kebutuhan. Baik, kita overall ya, langsung aja. Untuk kebutuhan itu sifatnya subjektif guys. Kalau keinginan sifatnya objektif. Maksudnya gimana? Karena posisinya antara pemenuhan kebutuhan itu sudah bisa diberikan kejelasan bagaimana sih taraf penerimaan dari diri kita soal kalau kita lapar, haus itu soal kebutuhan. Sementara keinginan itu diakibatkan karena perkembangan dari kebutuhan. Yang sebelumnya saya sudah sebutkan itu keinginan kita cenderung mengikuti setelah pemenuhan kebutuhan. Misalkan kebutuhan kita adalah makan guys. Yang kemarin atau yang sempat di dalam konten sebelumnya itu kita bisa memberikan satu opsi yang memang memelihara kebutuhannya, misal makan di restoran Padang atau warung Tegal yang memang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan lapar kita. Tapi karena keinginan kita yang cenderung lebih bisa menguasai diri kita, kita cenderung untuk menghabiskan biaya yang tidak sedikit dalam konsumsi makanan. Misalkan masuk ke dalam restoran, fast food atau kafetaria yang cukup besar biaya untuk memakan satu buah, misalkan burger aja guys, itu sampai 30.000 atau 35 untuk masuk ke dalam satu restoran fast food.
dan kita tidak usah berbicara terlalu lebar tentang kebutuhan dan keinginan, tapi ada 3 kategori yang memang kamu bisa tahu juga atau yang bisa kamu batasi. Yang pertama cenderung untuk bisa memenuhi kebutuhan pokok guys. Ada 3 cara guys untuk kamu bisa memberikan satu kejelasan di antara keinginan dan kebutuhan kamu. Pertama, utamakan urgensi kebutuhan. Misal, prioritaskan misalkan kebutuhan kalau makan kita cari alternatif yang memang tidak menghabiskan biaya banyak. Yang kedua, jangan sampai FOMO guys. FOMO itu fear of missing others, artinya takut kehilangan mode, takut kehilangan momen, yang akhirnya kamu berbelanja sesuatu yang tidak kamu butuhkan. Yang ketiga, silakan kamu memenuhi kebutuhan pokok kamu guys. Jangan sampai mengutamakan kebutuhan yang sifatnya bukan kebutuhan pokok. Dan itu 3 cara untuk kamu bisa memberikan perbedaan ataupun misalkan untuk membedakan keinginan dan kebutuhan. Itu materi yang kita coba utarakan sharingkan kali ini. Terima kasih untuk atensi kamu melihat dan memang bisa mengambil informasi dari sharing informasi pengetahuan di sore ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk melakukan subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.